Gereja kami doa tutup tahun dan untuk masuk tahun yang baru, yaitu tahun sekarang, tahun 2020. Nah saudara, pada malam itu kami berdoa sampai dengan 1:30 pagi. Lalu kami pulang ke rumah seperti biasa. Setelah pulang kami tidur di tempat kami masing-masing. Anak yang 3 ada di kamar yang 1, saya bersama dengan istri dengan anak yang bayi ini ada di kamar yang 1 lagi. Nah, pada waktu itu hujan gede sekali. Saudara masih ingat? Ya. Ingat ya? Hujan intens, hujannya itu nggak mereda sama sekali. Bukan tambah mereda, tetapi tambah luar biasa. Pas kebetulan di kanopi kami itu seng. Jadi bunyinya sangat berisik sekali. Berisik sekali. Dan antara tidur dengan nggak tidur. Nah saudara, terus berjalannya waktu, tiba-tiba saudara, istri saya jam 3:30 atau jam 4, dia keluar dari kamar. Dia pindah tidur di ruang tamu. Saya bersama dengan bayi, anak saya yang paling kecil ini di kamar. Setelah kira-kira jam 5:30, saya mendengar suara. Ada suara yang besar sekali memanggil nama saya. Chandra, bangun! Saya bangun. Tadinya saya mau tidur lagi, tapi saya paksakan bangun. Begitu kaki saya turun dari ranjang, air sudah semata kaki Bapak Ibu. Lalu saya turun, kaget. Kalau orang baru bangun tidur itu masih, kata orang Jerman apa? Leng-lengan. Masih leng-lengan saudara. Saya buru-buru buka pintu kamar. Saya buka pintu kamar. Saya lihat istri saya sudah berdiri di ruang tamu. Terus saya melihat di bawah, di lantai, air semua. Terus saya melihat colokan listrik. Bahasa itunya steker. Listrik seperti ini, colokan listrik seperti ini, ada 4 on off. Semua menyala di dalam air. Ada satu lagi biangnya, kira-kira dari sini ke sebelah sini. Semua terendam. Terendam dengan air. Terus saya sempat ngomong begini lagi sama istri saya. Mi, kenapa berdiri di sini? Itu lihat listrik semua tenggelam. Ada air. Tunggu ya Mi. Lalu saya ke belakang kulkas. Saya cabut listrik yang menyalurkan ada 5 titik. Saya cabut. Begitu saya cabut, saya sadar saudara. Saya tepuk dada saya. Sejenak, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya baru sadar saudara, kalau air di dalam listrik di dalam air itu akan menyalurkan setrum. Saudara, kalau kejadian itu terjadi, saya jamin saya nggak berdiri di sini, saudara. Saya mungkin sudah innalillahi, sudah pulang ke rumah Bapak, saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dari hal ini, saudara, saya mau ngomong satu hal. Waktu ketika saya mencabut aliran listrik itu, sejenak saya termenung. Ada satu ayat yang muncul di hati saya. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 91 ayat 14. Oke, puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita membaca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan saudara, ada ayat yang berikut muncul di hati saya pada waktu setelah kejadian itu. Ya, Mazmur 34 ayat 8. Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama.
ayat 8. Atas yang itu. Ke bawah. Ya, saya akan bacakan bagi saudara aja. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ada amin, saudara? Dari peristiwa hal ini saya mau menyaksikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini, takutlah akan Tuhan. Takut di sini saya melihat dari bahasa aslinya bukan orang ketakutan, tetapi seperti WL tadi ngomong, mana WL? Ya. Takut itu adalah hormat, saudara. Bagaimana Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan dengan hormat kepada Dia, dengan takut dan gentar kepada Dia. Saudara, kalau saya diluputkan seperti ini, saya percaya saudara juga akan diluputkan. Dari apapun, saudara. Saya ngomong sama anak-anak saya, sama istri saya, masuk tahun yang baru ini bukan banjir secara jasmani yang kita lihat, tapi percayalah ada banjir berkat dari rohani. Bapak Sorgawi sudah sediakan bagi kita. Dan satu hal lagi, masuk di Februari ini bagaimana kita melihat dan mendengar virus Corona yang luar biasa. Saudara, saya mau menyampaikan hal ini. Takutlah akan Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk meluputkan saudara dan saya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan.